Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata sufaha, yaitu tentang orang-orang yang kurang berakal. Padahal mungkin pada waktu itu orang yang disebut kurang berakal itu mungkin intelektualnya lebih daripada orang-orang muslim. Kecerdasannya mungkin lebih dari itu. Betul. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kok mengambil kata sufaha tentang kurang akal, sedangkan di sisi lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa agama itu dibangun tidak berdasarkan dengan akal. Seandainya didasarkan dengan akal, maka tadi ketika kita wudhu memakai khauf, yang tentu yang dibasuh adalah bawahnya, karena secara logika, secara akal yang kotor adalah bawahnya. Kenapa kok atasnya? Itu bagaimana Ustadz, barangkali ada penjabarannya. Terima kasih. Iya. As-sufaha, orang-orang yang kurang akalnya, ya, terjemah Indonesianya seperti itu. Kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya singkat ya dari penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ya. Secara bahasa mungkin kita bisa pahami orang-orang yang kurang akalnya adalah memang orang yang tidak memahami perkataan orang lain, tidak mencerna dengan baik komunikasi dari orang lain, ya, itu safih, atau tidak bisa mengelola urusan diri mereka sendiri, ya. Nah, kenapa orang-orang Yahudi kemudian dibilang orang-orang yang kurang akalnya, padahal dilihat dari segi riwayat, bahkan dalam sejarah mereka orang-orang yang cerdas. Di Madinah pun mereka mendirikan pasar Qainuqa waktu itu, ya, menguasai sektor ekonomi di Madinah. Sektor ekonomi di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar terbesar di Madinah waktu itu Qainuqa. Ya, sampai sekarang masih sampai di seluruh dunia, ya. Tapi mereka kenapa dikatakan orang-orang safih? Ya, yang pertama yang saya pahami di sini dari penjelasan singkat Imam As-Sa'di, bahwasanya tidak hanya secara intelektual, akan tetapi secara maslahat dunia mereka maslahat dunia dan akhirat mereka tidak bisa memahami. Bagaimana tadi? Alladzina la ya'rifuna masaliha anfusihim. Mereka enggak menyadari maslahat untuk diri mereka sendiri. Nah, maslahat itu didapat dari mana? Maslahat itu didapat dari timbangan syariat yang ada. Nah, orang-orang Yahudi memperdulikan hal itu atau enggak? Enggak memperdulikan. Bahkan walaupun mereka sampai walain ataital ladzina utul kitaba, mereka meskipun diberikan kitab, kemudian mengetahui Rasulullah itu adalah Nabi Allah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri, mereka enggak pakai itu. Jadi bukan menerima takdir Allah pindah kiblat itu adalah maslahat bagi mereka, maslahat bagi mereka, daripada mereka menolaknya. Nah, kalau orang-orang mereka menolak maslahat ini, mereka disindir oleh Allah dengan sindiran safih, disamakan oleh Allah dengan orang-orang yang idiot tadi. Ya, satu dari segi penjelasan ini insya Allah terjawab, bahwasanya mereka orang yang kurang akal adalah orang yang tidak memahami maslahat dirinya secara ukhrawi, bahkan secara duniawi. Yang kedua, ada unsur Allah yang menyindir mereka. Ya, ini justru menjadi perenungan bagi kita bahwasanya kecerdasan intelektual atau logika bukan
seluruhnya kesempurnaan bagi kita. Ya. Tapi itu akan menjadi sempurna manakala didasari timbangan syariat. Ya. Kita memahami timbangan syariat untuk maslahat diri kita sendiri. Wallahu taala alam. Mungkin begitu jawabannya, Pak Budi.